Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel YouTube Fund Trader Community. Pada kesempatan ini kita coba membahas tentang XAUUSD. Kita coba menganalisa dan memprediksikan pergerakan gold pada minggu yang akan datang dari mulai tanggal 29 sampai tanggal 3 Juli. Nah, seperti biasa kita mulai dari multi time frame. Kalau kita lihat dari penampilan time frame yang di sini dari mulai monthly, weekly, daily, H4, H1 dan M30. Kemudian juga kita lihat M15-nya dan M5. Kita mulai dari monthly. 2 hari lagi closing candle monthly. Kita lihat di sini shadow bawah begitu besar yang menandakan dominasi buyer begitu kuat. Di sini kita lihat tidak ada pada Bollinger Band 20 dan moving average 50 smooth and close bahwa harga di atas, berarti berada di luar divisi 1 upper Bollinger, menandakan bahwa tren kuat. Begitu juga di TF weekly, kita lihat di sini dia berada di atas sudut deviasi 1 Bollinger Band. Ini kita ada sideways ya di ini ya. Coba kita cek dulu dengan menggunakan Fibonacci. Lihat di sini dengan menggunakan perhitungan Fibonacci bahwa harga sempat sudah memasuki area 261, kemudian dia sempat retrace ke arah middle band Bollinger. Sekarang di closing yang kemarin tetap kondisinya masih trend up atau bullish. Potensinya kalau ini masih berlanjut, maka dia akan mencapai resisten di 423,6 level dari Fibonacci, yaitu di sekitar area 1928 untuk mingguannya, atau mungkin terjadinya bisa jadi sebulan yang akan datang, atau mungkin tahun depan, atau mungkin bisa terjadi esok hari ya. Ini dari ini. Kemudian kita lihat turun lagi ke daily. Kita lihat di sini tampaknya kita hilangkan dulu Fibonacci-nya di weekly, nanti kita akan gunakan lagi. Kita lihat di sini ada Bollinger Band yang datang, itu menandakan kondisi sideways. Jadi 1 bulan kemarin di bulan Mei ini penuh sideways, harga bergerak dari upper Bollinger ke lower Bollinger setelah dia mengalami tren. Bahwa tren itu dimulai dari sideways dan diakhiri dengan sideways setelah trend up, uptrend, sideways. Nah, sekarang dia sudah mulai break out. Harga tetap di daily juga sama, masih di atas Bollinger SD1. Closing harga penutupan kemarin daily itu bullish dengan shadow bawah lebih tinggi, lebih besar, yang menandakan dominasi buyer masih kuat. Ya, untuk trading minggu depan atau 1 minggu itu kita gunakan H4 sebagai acuannya. Kita lihat di sini terjadi sideways juga di H4, maka kita tentukan garis di sini sebagai yang dikatakan sideways pada mingguan, pada time frame H4. Bisa juga untuk acuan di mana kita menekan menariknya. Ya, dari seperti ini, maka ini dikatakan sebagai support dan 100%-nya ada di level 100%. Sebenarnya dalam hal ini juga kita sudah melihat support yang ada, dan seperti tadi yang kita lihat di monthly, weekly, dan daily, Bollinger Band dalam kondisi ke atas, arah ke atas, jadi tidak ada batasan kalau menggunakan Bollinger Band dan EMA, semuanya masih di bawah. Nah, dengan menggunakan Fibonacci ini kita juga berharap bisa menemukan resisten
yang mungkin akan dicapai oleh pergerakan gold ini. Nah, kalau kayak gini kita sudah menemukan 3 titik resisten, angka-angka resisten yang mungkin dicapai. Yang menjadi permasalahannya, apakah masih terus berlanjut bullish dari gold? Dia baru keluar di sini, potensinya bisa terjadi melanjutkan terus, atau mungkin dia akan sideways lagi, closing dulu sampai di sini, dia akan ada reset atau reversal, itu mungkin saja terjadi. Tapi kalau melihat dari histori yang sebelumnya, kita lihat di sini, kita tandakan dulu. Setelah sideways, dia trend uptrend, kemudian dia sideways lagi di di minggu keempat. Dengan melihat histori seperti itu, maka potensi kemungkinan terjadinya sideways bisa saja. Oke. Begitu, kita lihat dulu menurut H4 area-area yang menjadi support. Pertama yang jelas adalah moving average 50. Kita tentukan satu support di sini ke bawah yang untuk pairs menurut time frame H4. Dua, yang pertama bisa katakan dari sini ini di sini ada juga middle band, karena kita sampainya naiknya ke minggu ini kemarin terakhir closingnya di deviasi 1, kita carikan tanda supportnya di sini 1. Jadi kita sudah menemukan angka-angka support dan juga angka-angka resisten. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana prediksi yang ingin terjadi? Bila melihat monthly, weekly, daily, semuanya sedang uptrend. Bagaimana dengan time frame yang lebih kecilnya, itu di H1. Kita lihat di sini batasan-batasannya sudah kita buat. Di sini adalah tadi di H4-nya. Candle bearish. Apakah ini akan terjadi proses tanda sinyal pembalikan arah? Kita masih ragukan ya, karena ini masih di atas A1 pun masih di atas deviasi 1 Bollinger Band. Harga MA harga masih di atas MA. Potensinya pergerakan penguatan dari gold terhadap USD kemungkinan besar masih sangat terbuka untuk tetap naik. Karena juga di sini kalau dari historinya, di sini sideways, kuning, sideways, kemudian dia break, maka dia melanjutkan trennya sampai sini. Mungkin bisa besok masih terus lanjut. Nah, setelah kita menemukan potensi resisten dan supportnya, bagaimana sikap kita menghadapi kondisi yang seperti ini? Maka tidak lain dengan mengikuti indikator yang kita gunakan, yaitu MA50. Ya terpaksa kita juga harus mengikuti aturan, atau lebih safe-nya kita hanya melakukan eksekusi buy. Kecuali mungkin nanti di sini di area yang tadi kita kan ada 100% level Fibonacci retracement, potensinya bisa aja terjadi pembalikan arah atau mungkin pullback, dia berbalik. Untuk besok ya, untuk hari Senin bisa saja terjadi seperti ini. Kayaknya kita hilang. Nah, di sini kita harus observasi, mungkin nggak terjadi.
range-nya 50%, tapi melihat dari kondisi yang ini bisa sangat mungkin terjadi dia akan langsung break ke level 100%, berarti ke level 161 di sini. Kita juga tidak menutup kemungkinan ini akan mantul ya atau berbalik, bisa ke level di sini middle BB, MA dan SD2 Bollinger Band. Itu bisa terjadi. Lebih aman untuk mengambil posisi buy, maka kita siapkan di area-area support. Misalkan kalau ini kita gunakan sebagai support 1, maka kita open posisi buy di sini. SL-nya yang terdekat adalah di sini. Bila terjadi, ya, SL selalu digunakan untuk mengantisipasi terjadi kembalikan arah. Ya, demikian barangkali analisa untuk pergerakan hari Senin. Sedangkan untuk pekan ini atau minggu ini, potensi C2 itu tidak menutup untuk terjadi C2 kembali. Harga akan bergerak antara support 1, support 2, support 3. Seperti tadi, apabila dia tidak menembus, dia akan bisa berpotensi akan berbalik. Potensi yang kedua, bila ini tembus maka dia akan melihat dari time frame daily, weekly, dan monthly, itu potensinya sangat besar untuk naik. Namun nanti setelah closing bulanan, setelah nanti tanggal 1, ada kemungkinan juga untuk koreksi. Jadi untuk pergerakan minggu ini, setelah terjadi break di sini minggu yang lalu, kondisi uptrend masih sangat dominan bila dibandingkan kecenderungannya dengan downtrend. Kita mengantisipasi kemungkinan dia naik ke 11937, dan untuk lebih bijaknya kita membuka open posisi pada level-level kritis karena dari segi penggunaan SL-nya lebih kecil. Ya, mungkin demikian untuk prediksi XAU USD minggu depan. Selalu gunakan SL, bijak dalam menggunakan akun. Salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.